Selamat pagi. Saya Daniel Florensius Lakowawon, guru pada SMP Sinar Swasembada Hadakewa, mahasiswa PPG Bak 1 Angkatan 2023. Hari ini saya akan melakukan praktek pembelajaran dengan tema Yesus Sang Pengampun pada kelas 7 SMP Sinar Swasembada Hadakewa. Yuk, mari kita bersama. Selamat pagi, silakan duduk. Terima kasih. Anak-anak yang terkasih ganteng-ganteng. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Lalu kita belajar tentang apa? Yesus yang berbelas kasih. Yesus yang berbelas kasih itu yang seperti apa? Yesus memberi makan 5.000 orang. Siapa lagi? Yesus menyembuhkan orang buta. Dan masih banyak lagi. Hari ini kita akan belajar tentang apa ini? Yesus Sang Pengampun. Apakah kalian pernah berbuat salah? Apa yang kamu lakukan kepada orang yang kamu buat salah pada dia? Meminta? Ya, hari ini kita ngomong soal Yesus Sang Pengampun. Oke, baik. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama supaya kalian atau kita bisa memahami ajaran dan tindakan Yesus yang Maha Pengampun, sehingga kita dapat meneladani sikap Yesus. Lalu yang kedua, kita dapat menjelaskan pentingnya sikap mengampuni dan dalam hidup bersama kita. Lalu kita dapat menemukan contoh sikap Yesus yang penuh belas kasih, penuh pengampun, berdasarkan teks Injil Matius 18:21 sampai 30. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi dengan pembelajaran kita hari ini, kita bisa memahami bahwa Yesus adalah seorang yang perlu kita teladani dalam hidup kita, di mana kita bisa mengampuni orang lain tanpa paksaan dari hati kita yang terdalam. Sepakat semua untuk belajar hari ini? Sepakat. Ayo kita tepuk fokus dulu. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Ya, sekarang kita fokus dalam pelajaran kita hari ini. Kita akan melewati beberapa tahap dalam pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kita menggali pengalaman memaafkan dalam hidup kita, hidup harian kita. Jadi realitas kita itu kita akan gali. Lalu yang kedua, kita memahami ajaran Yesus dalam kitab suci tentang mengampuni. Lalu di bagian terakhir ada simpulan dan refleksi. Itu ada 3 tahap yang akan kita lalui dalam pembelajaran kita. Kamu sudah sampaikan bahwa kamu pernah berbuat salah. Kalian pernah berbuat salah. Perasaan ketika kamu berbuat salah itu apa? Rasa apa? Hah? Tidak nyaman. Apalagi? Takut. Tertekan, gelisah. Banyak ya? Ternyata banyak perasaan yang muncul ketika kita berbuat salah. Lalu kamu meminta maaf. Setelah itu kan ada rasa itu kamu meminta maaf. Rasa setelah minta maaf itu rasa apa saja? Gembira, lega, apa lagi? Damai. Sekarang perlu akan buka video film tentang bagaimana orang saling mengampuni, memaafkan. Kita lihat, konsentrasi, lihat video itu baik-baik. Nanti ada pertanyaan buat kalian. Jadi perhatikan video ini dengan saksama.
masuk dalam kelompok yang terdiri dari 5 orang. Kita akan diskusikan tentang video yang kamu nonton tadi. Ya, sekarang bergerak masuk dalam kelompok. Ya. Ini lembar kerja yang akan kita kerjakan di lembar kerja. Ada beberapa pertanyaan di situ. Yang pertama, kegiatan apa yang dilakukan berdasarkan video tadi? Lalu yang kedua, coba jelaskan apa alasan dilakukan ritual tersebut. Ketiga, adakah ritual damai di lingkunganmu? Ada atau tidak? Sebut lalu jelaskan. Lalu bagaimana perasaanmu ketika hidup dalam permusuhan? Lalu sebutkan alasannya. Silakan kerja. Kegiatan apa yang dilakukan berdasarkan video tadi? Dalam video kamu ngomong video tentang apa? Ada cara ada apa? Nanti dipresentasikan di depan semua. Masing-masing kelompok presentasi. Sudah selesai? Sudah, Pak. Ya, sekarang masing-masing kelompok presentasikan hasil diskusi. Kita mulai dari kelompok 1. Ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 terakhir. Maju di sini. Di sini saya. Teman, saya akan presentasikan hasil diskusi kami. Kegiatan apa yang dilakukan berdasarkan video tadi? Upacara adat kode liman, mereka menggunakan tuak dan ciri pinang sebagai simbol perdamaian. Mereka menukar tuak dan sirih pinang sebagai tanda terjadinya hubungan baik. Mereka juga menggunakan darah ayam sebagai simbol perdamaian. Nomor 2, coba jelaskan apa alasan dilakukan ritual tersebut. Untuk mendamaikan orang yang bertikai. Nomor 3, adakah ritual damai di lingkunganmu? Sebutkan dan jelaskan. Ada cara damai, seremoni untuk mendamaikan orang yang bertikai karena menurut kepercayaan orang di kampung, orang yang bertikai itu hidupnya tidak selamat. Mereka akan selalu dapat musibah, penyakit, bahkan kematian, maka perlu upacara damai. Nomor 4, bagaimana perasaanmu ketika hidup dalam permusuhan? Sebutkan alasannya. Perasaan kami ketika hidup dalam permusuhan, gelisah, panik, dan lain-lain. Terima kasih, kita berikan aplaus. Kita lanjut ke kelompok 2. Silakan, kelompok 2. Setan. Kami akan mempresentasikan hasil kami dari kelompok 2. Nomor 1, kegiatan apa yang dilakukan berdasarkan video tadi? Ritual damai. Mereka menggunakan tuak dan mereka juga menggunakan darah ayam sebagai simbol perdamaian. Yang kedua, contoh jelaskan apa alasan dilakukan ritual. Sekian dan terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Kita lanjut ke kelompok 3. Silakan, kelompok 3. Tarik. Keras masa kuat untuk teman. Kami akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Kegiatan apa yang dilakukan berdasarkan video tadi?
upacara hari iman atau upacara damai. Mereka menggunakan uang dan pinang sebagai simbol perdamaian, sebagai terjalin hubungan baik. Mereka juga menggunakan dana ayam sebagai simbol perdamaian. Ya, terima kasih untuk kelompok 3. Kita berikan tepuk tangan. Sekarang setelah berdiskusi, setelah melaporkan hasil diskusi tadi, jawaban anak-anak itu mantap semua. Kita tepuk tangan untuk dalam kehidupan kita ini tidak semua orang selamat dari kesalahannya. Kita pasti pernah berbuat salah, ya tidak? Ya. Tidak ada yang sempurna dalam hidup. Siapa saja pernah membuat salah kepada orang lain. Kesalahan yang dibuat kepada orang lain itu menimbulkan perasaan tidak damai, perasaan tidak senang, gelisah, tidak nyaman, seperti yang kalian sebutkan di awal tadi. Karena perasaan-perasaan ini mati, ternyata tidak semua orang itu dengan rendah hati mau meminta maaf. Tidak semua orang dengan rendah hati meminta maaf kepada orang lain. Ada beberapa faktor yang membuat orang lain enggan untuk meminta maaf. Mereka mau mempertahankan harga diri. Mereka dengan egonya tidak mau supaya hidupnya damai. Mengapa orang tidak mau hidup damai? Apa saja alasannya? Mempertahankan harga diri, apalagi pertahankan ego, gengsi, mau menang sendiri. Perasaan ego tadi itu membuat orang tidak mau untuk berdamai. Mereka gengsi untuk berdamai. Buat apa saya mau berdamai dengan dia? Karena dia merasa bahwa dia itu benar. Langkah berikut dia itu mendalami teks pesan kitab suci. Kita akan baca atau mendalami teks Matius bab 18 ayat 21 sampai 35. Silakan buka kitab suci Matius bab 18 ayat 21 sampai 35. Buka semua? Sudah, oke. Silakan baca ini. Lupa. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali. Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepada seorang yang berhutang 10.000. Setelah kita mendengarkan yang teks pesan kitab suci yang dibacakan oleh Nova tadi, sekarang kita kerja kelompok lagi. Pak Guru sudah siapkan LKPD kedua sekarang. Kita bahas, kita menjawab dari pesan kitab suci, dari kitab suci yang kalian dengar tadi itu. Di situ ada 3 pertanyaan. Pertama, bagaimana pendapat Petrus tentang memberi pengampunan? Pertama itu. Yang kedua, bagaimana pendapat Yesus tentang memberi pengampunan? Jadi, pendapat Petrus ngomong apa? Lalu Yesus ngomong apa? Dan kita juga akan menemukan pesan teks untuk kita bersama. Silakan kerja. Semua sudah selesai toh? Ya, sekarang kita presentasi. Tadi dari kelompok 1 kawan.
Sekarang kita mulai dari kelompok 3. Silakan kelompok 3. Baca yang keras supaya teman-teman lain dengar jelas. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Sekarang saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok 3. Yang pertama, bagaimana pendapat Petrus tentang memberi pengampunan? Bagi Petrus, memberi pengampunan hanya cuma 7 kali saja. Bagaimana pendapat Yesus tentang memberi pengampunan? Bagi Yesus, memberi pengampunan sebanyak 70 kali 7 kali tanpa batas. Ya, terima kasih. Kita tepuk tangan untuk kita lanjut ke kelompok 2. Silakan kelompok 2. Kelompok 2. Ya. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Bagaimana pendapat Petrus tentang memberi pengampunan? Bagi Petrus 7 kali. 2. Bagaimana pendapat Yesus tentang pemberian pengampunan 70 kali 7. Tepuk tangan. Kita lanjut ke kelompok 1. Bagi Yesus 70 kali 7 kali atau tanpa batas. Bagaimana apa pesan Yesus buatku? Selalu mengampuni sesama manusia. Ya, kita berikan tepuk tangan. Konsentrasi dulu ya. Dari tadi. Siap. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku yang bicara, aku yang mendengarkan. Siap. Ya, siap untuk saya omong ke kamu. Ternyata Petrus dan Yesus itu punya pendapat yang berbeda tentang pengampunan. Petrus bilang pengampunan itu hanya sampai 7 kali. Sementara Yesus bilang pengampunan itu sampai 70 kali 7 kali. Nah, secara kuantitas, secara jumlah, Petrus punya itu hanya sedikit saja. Artinya bagi Petrus pengampunan itu terbatas, tidak lebih. Tetapi bagi Yesus pengampunan itu tanpa batas. Tadi dia bilang sampai 70 kali 7 kali, artinya tanpa batas. Banyak itu. Nah, jadi ketika orang berbuat salah kepada kita, kita harus bisa mengampuni orang lain, bisa mengampuni dia yang berbuat salah. Ketika dia berbuat salah lagi, kita mengampuni terus. Ini sudah dibuat oleh Yesus sendiri, bahwa dia selalu memberi pengampunan kepada kita manusia. Bapa Allah itu kah? Dia itu Maha Rahim, penuh pengampunan, yang ditunjukkan dalam diri Yesus Kristus. Puncak pengampunan Yesus itu yang kita tahu dalam kitab suci itu di atas kayu salib. Meskipun dia disiksa oleh para serdadu, ya tidak? Dipukul sampai berdarah-darah, tetapi Yesus mau mengampuni mereka, bahwa mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kamu bisa begitu tidak? Susah ya? Sulit untuk dilakukan. Tetapi perlu, karena kita harus mencontohi sikap Yesus. Sebagai orang Kristiani, kita mencontohi sikap Yesus, pribadi Yesus yang penuh pengampunan. Orang yang sulit mengampuni itu karena mempertahankan keegoannya. Dia mempertahankan keegoannya, wibawanya, takut wibawa jatuh. Akhirnya apa? Dia sengsara sendiri, menderita sendiri, stres sendiri, ketemu di jalan saling berpapasan, tetapi
muka menghadap tempat lain, tidak bertatapan, tidak bisa senyum. Seperti di video tadi atau di kampung-kampung. Di kampung kita ketika orang berselisih lama, orang akhirnya sakit-sakitan. Di kampung seperti itu, ya tidak? Nah, di kampung kita ada seperti itu. Lalu mereka lihat bahwa ini karena tidak berdamai dengan si ini. Ada musibah, sering terjadi musibah. Orang lihat, oh karena tidak berdamai dengan si ini. Maka menurut kepercayaan kita di kampung itu, orang yang tidak berdamai, bermusuhan, ada perselisihan, perlu didamaikan dengan sebuah ritus. Di video tadi itu ritus apa namanya? Kode 5. Atau di kampung kita, di kampung Pak Guru itu namanya gualet gua, tukar sirip pinang. Atau ketika waktu itu kabupaten buat itu sare dame. Nah, itu ritus untuk mendamaikan orang yang bertikai, ritus perdamaian. Di dalam ritus itu mereka menggunakan simbol-simbol. Ada tuak, ada sirip pinang, ada tembakau, ada apa lagi? Darah ayam. Kalau sirip pinang, tembakau itu mereka saling tukar lalu konsumsi bersama. Mereka sama-sama minum makan bersama. Darah hewan juga menjadi simbol perdamaian. Untuk berdamai, hewan harus dikorbankan. Kita lihat waktu ritus itu di kampung itu ada pemotongan hewan, bisa ayam, bisa babi. Nah, itu darah menjadi simbol perdamaian. Ternyata kita akan belajar juga bagaimana darah Yesus menjadi simbol perdamaian. Terjalinnya hubungan antara manusia dengan Allah. Yang rusak hubungan itu perlu didamaikan dengan kurban Yesus di salib. Yesus berdarah-darah dulu, lambungnya ditikal, dia mati dan dikuburkan dulu, sehingga manusia diselamatkan. Dalam setiap tindakan Yesus yang kita baca dalam kitab suci itu ada sikap pemaaf, penuh perdamaian. Ketika seorang wanita yang kedapatan bersinah, orang bawa perempuan itu kedapatan bersinah, itu bawa ke Yesus. Mereka mau mencoba Yesus, karena menurut hukum Yahudi itu perempuan yang kedapatan bersinah itu harus dihukum, dirajam dengan batu, dilempar dengan batu. Apa yang terjadi ketika mereka bawa perempuan yang kedapatan bersinah menghadap Yesus? Yesus bilang, yang tidak berbuat dosa, lempar ini perempuan yang berdosa duluan. Apa yang terjadi? Tidak ada yang lempar toh? Tidak ada yang melempar perempuan yang kedapatan bersinah. Kenapa? Karena mereka juga berdosa. Seperti yang kita omong tadi, bahwa setiap kita adalah manusia berdosa. Semua orang itu berdosa kecuali Allah, kecuali Yesus yang tidak berdosa. Maka harus ada kerendahan hati dari kita untuk mengampuni orang lain. Buang rasa ego, rasa menang sendiri, supaya kita bisa memaafkan orang lain. Karena kalau tidak, kita akan beban sendiri. Atau menurut kepercayaan kita akan sakit-sakitan, bahkan sampai mati. Itu menurut kepercayaan kita. Tapi itu mengajarkan kepada kita supaya kita dengan orang lain itu harus berdamai, harus baik, hidup dalam persaudaraan. Setuju tidak? Kalau hidup, setuju? Setuju. Kita semua pasti setuju, hidup harmonis, hidup baik-baik saja. Sekarang kita menyanyi dulu, kita nyanyi dulu untuk menyemangati diri kita sendiri. Nyanyi lagu Mengampuni.
adalah orang yang punya kerendahan hati untuk mengampuni. Bagaimana tidak? Bagaimana tidak? Dia itu Allah sebenarnya, tapi dia mau menjadi manusia sama seperti kita. Jadi sebagai manusia, kita yang manusia ini tidak harus punya ego yang besar, tidak pertahankan ego. Allah sendiri mau merendahkan diri. Allah sendiri mau merendahkan diri. Maka kita harus mencontoh sikap Yesus yang mau merendahkan diri, mau berbuka hati menerima maaf dari orang lain. Sepakat semua? Kita hidup dalam permusuhan, kita tidak merasa nyaman, kita tidak merasa damai, hidup kita tidak tenang, kita bahkan stres sendiri. Ya tidak? Nah, untuk itu maka dengan pelajaran kita hari ini, kita harus lebih sungguh-sungguh menyadari diri bahwa kita ini manusia yang seringkali berbuat salah. Karena itu kita butuh pengampunan dari orang lain ketika orang lain meminta maaf kepada kita. Kita juga ketika kita berbuat salah, kita harus dengan rendah hati meminta maaf pada orang yang bersalah kepada kita. Sepakat semua? Sepakat. Oke. Untuk itu pada akhir pelajaran ini kita refleksi sebentar. Kita tenangkan pikiran hati kita. Anak-anak yang terkasih, kita telah belajar tentang Yesus Sang Pengampun. Apakah kalian tidak pernah berbuat salah? Ternyata kita semua adalah manusia yang berdosa, manusia yang pernah berbuat salah kepada orang lain, kepada teman, kepada orang tua, kepada tetangga. Kita pernah berbuat salah kepada mereka. Dengan kesalahan itu, apakah kita mau datang kepada mereka untuk meminta maaf atau tidak? Atau ketika orang lain berbuat salah dan mereka meminta maaf kepada kita, apakah kita mau memaafkan mereka atau tidak? Dengan pelajaran kita hari ini, kita belajar dari Yesus bahwa Dia adalah pribadi yang mau mengampuni orang yang bersalah, mau mengampuni kita yang bersalah. Sebagai Allah, Dia mau datang bersama kita. Apakah kita sebagai manusia mempertahankan ego, harga diri kita hanya demi menangan sendiri, keuntungan sendiri, dengan hidup damai, dengan hidup keluarga dalam suasana keluarga, ternyata membuat kita menjadi lebih baik? Silakan buka mata dan tepuk tangan. Untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini, Pak Guru minta salah seorang dari kita untuk pimpin kita dalam doa penutup. Silakan.